Oke, Bu Meika, sudah siap Bu ya? Sudah. Silakan Pak Rus. Oke, silakan Bu, dinyalakan kameranya, share screen yang mau dibagikan kepada mahasiswa-siswa. Ya. Bu Dwi Meka Sari kayak tadi. Iya, Pak. Jadi hari ini Anda diuji untuk menampilkan perform materi pelajaran sosiologi RPP yang keberapa? RPP yang ketiga, Pak. RPP ketiga, kelas berapa? Kelas 12. Semester 1. Kelas 12, oke. Kelas 12 ya? Iya, Pak. Semester ganjil? Iya. Ya, jadi diberi kesempatan waktu Anda tampil itu kurang lebih 25, maksimal 30 menit ya. Silakan tampilkan apa yang mau jadi pembelajaran. Luring atau daring nih? Saya tetap muka, Pak. Oh, nanti luring. Oke. Waktu dan kesempatan sepenuhnya diberikan kepada Bu Dwi Mekasari. Bapak Ibu bisa minta tolong hubungi Bu ini, Bu Radifa. Sudah siap. Sudah boleh dimulai, Pak? Sudah, silakan mulai. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu hari ini. Mohon maaf tadi Ibu datang terlambat karena ada rapat sebentar. Jadi tadi Ibu sudah mengirim beberapa link kepada kalian sebelum kita memulai kegiatan ini. Jadi sudah dibacakan ya. Sebelum melaksanakan atau melanjutkan kegiatan, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Ketua kelas, Alex, silakan pimpin doanya. Terima kasih Alex sudah memimpin doanya. Ibu harapkan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih sudah berkenan masuk pembelajaran Ibu. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokoler kesehatan agar kita semua sehat sentosa dan terhindar dari bencana. Oke, sebelum memulai kegiatan ini, Ibu ingatkan kembali, silahkan isi link absensi yang sudah Ibu share ke kalian. Namun pengisiannya ini nanti baru akan bisa dilakukan ketika kalian telah melakukan kegiatan pembelajaran. Karena ada hasil yang wajib kalian setor ke Ibu melalui absensi ini. Ya, sudah Ibu share ya di grup kalian. Kita masuk ke kompetisi dasar dan indikator pencapaian yang nanti akan masuk ke raport kalian. Seperti ini kondisinya. Namun pada dasarnya adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya Ibu ingatkan kembali tujuan adapun materinya yaitu masih sama berkaitan dengan materi perubahan sosial. Namun materinya itu berkaitan dengan materi akibat perubahan sosial. Jadi ada turunan dari perubahan sosial tersebut. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini, anak-anak bisa diharapkan bisa melakukan yang namanya sebuah pengaplikasian sebuah teori yang telah kalian pelajari sebelumnya. Jadi bukan hanya pintar secara pengetahuannya, bukan hanya pintar secara nilainya, namun juga diharapkan bisa mempraktekannya serta peka terhadap lingkungan sekitar anak-anak semua. Paham semua? Oke. Ya, kita masuk ke kegiatan awal kita. Nah, sebelum kita masuk lebih mendalam tentang materi akibat perubahan sosial ini, masih ingat nggak kalian tentang materi perubahan sosial yang telah dibelajarkan minggu lalu? Oke, Hasan. Ya. Hasan
Gimana? Materi apa yang sudah Hasan pelajari minggu lalu? Iya, betul. Tentang bentuk perubahan sosial. Apa, Aina? Bentuk perubahan sosial itu ada apa aja? Iya, betul. Ada yang namanya perubahan cepat dan perubahan lambat. Nah, ini nih bentuk ekspresi teman-teman kalian yang mungkin belum bisa menjawabnya. Jadi, bagi yang belum atau masih belum lupa nih, masih lupa tentang materi terdahulu, kalian masih bisa lihat di link yang sudah Ibu share tentang materi minggu lalu yang sudah Ibu kasihkan ke kalian. Ya, jadi dipelajari, dipahami, karena sosiologi itu bukan hanya sekedar pemahaman tentang teori, tapi juga ada praktek dan pengaplikasian di lapangan. Mantap, anak-anak Ibu memang pintar-pintar. Ya, kita masuk ke materi pokok. Nah, Ibu tadi sudah bilang di awal, silakan siapkan 2 kelompok. Maaf, Mas Ibu, siapkan 2 orang 1 kelompok, karena kita harus mematuhi protokoler kesehatan. Karena nanti di kegiatan selanjutnya setelah ini ada diskusi. Kalian wajib membuat sebuah proyek dari kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, apa bentuk proyeknya nanti kita lanjutkan atau lihat setelah ini. Nah, di akibat perubahan sosial sendiri, ya anak-anak, itu kalau lihat dari gambar ini ada bentuk apa? Ada bentuk centang, berarti benar, ada bentuk centang salah. Namun dalam dan magnet itu disebut dengan positif dan negatif. Iya, betul. Hasanah, ada positif dan negatif. Nah, dampaknya di perubahan sosial ini juga berdampak positif dan juga berdampak negatif. Nah, kita tebak-tebakan nih sebelum Ibu terangkan lebih mendalam tentang materi kita. Nih, ayo, Alex, tebak ini gambar apa? Iya, betul. Ada orang bermain iPad. Terus ada belanja. Berarti dia sedang belanja online. Nah, kalau dilihat dari dampak positif sebuah perubahan, berarti ini berkaitan dengan apa? iPad itu. Iya, betul sekali. Berkaitan dengan adanya perkembangan teknologi pengetahuan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pinter anak-anak Ibu. Ya, selanjutnya kalau yang nomor 2 ini, gambar tentang apa? Ya, ini gambar seorang ibu guru. Ibu gurunya sedang apa, Hasanah? Ya, ibu gurunya sedang ngajar. Kalau dilihat dari dampak positif dari perubahan sosial ini, ibu gurunya sedang ngajar apa? Iya, betul, Daring. Kalau di Daring itu ada bahasa kerennya, yaitu sebuah inovasi dari proses pembelajaran. Karena di awal masa COVID itu, pembelajaran itu bersifat tatap muka. Namun karena kondisional yang terjadi sekarang, makanya prosesnya berubah menjadi tatap maya. Nah, makanya terciptalah tenaga kerja profesional. Ih, anak Ibu memang pintar-pintar. Kasih applause buat kita semua dulu ya, biar semangat belajarnya. Selanjutnya, mari kita tebak lagi. Nah, tebak positif perubahan sosial model apa? Aduh, iya betul. Ini nilai norma baru yang telah terbentuk. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Clara, apa yang ingin kamu tanyakan? Oke, tadi udah tunjuk tangan ya, Clara. Oh, bagus sekali, Clara. Pertanyaannya, kenapa, Bu, nilai dan norma itu termasuk ke dalam ke dalam dampak positif dari suatu perubahan sosial? Ya, begini anak-anak. Jadi, karena adanya sebuah proses perubahan sosial di masyarakat, membuat
yang namanya terjadi pergeseran nilai dan norma. Untuk apa? Untuk menyesuaikan terhadap proses perubahan sosial tersebut. Makanya akan terbentuklah yang namanya nilai dan norma baru yang ada di masyarakat tersebut. Contohnya ini, ada adaptasi kebiasaan baru. Itu contohnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, kalau gambar nomor 4 ini tentang apa? Terciptanya lapangan kerja baru. Ya, betul sekali. Gojek itu dulunya ada apa enggak? Enggak ada kan? Ya, Hasanah, betul. Dulu Hasanah kan pernah tinggal di kota. Hasanah nggak pernah nemukan ojek. Namun semenjak Hasanah SMA, ya, tuh tadi Hasanah ceritanya gitu kan sama teman-temannya bahwa Gojek itu sudah mulai ada. Kalau kecil-kecil gitu, Hasanah cuma baru nemukan ojek pengkolan. Nah, karena ada pergeseran perubahan sosial, makanya terciptalah yang namanya lapangan kerja baru. Dulu pekerjaan Gojek itu tidak ada. Jadi ojek pengkolan itu tidak terstruktur bentuknya. Makanya ada Gojek. Gojek ini legalitasnya, kemudian hasil kerjanya itu resmi dan diakui oleh khalayak. Nah, selanjutnya kalau gambar nomor 5 ini, gambar apa? Ya, betul sekali. Ini ada mesin pemotong padi. Kalau di kampung kita belum ada ini ya, Nak ya. Semoga nanti kalau kalian sudah sukses, kalian bisa beli mesin pemotong padi seperti ini untuk memudahkan orang tua kalian dalam memotong padi. Nah, kalau dilihat dari sini, ini termasuk dari efektivitas dan efisiensi kerja yang meningkat. Dulu orang melaksanakan pemotongan padi dengan secara gotong royong, butuh tenaga yang banyak. Karena adanya teknologi tadi membuat efektivitas dan efisiensi lebih terjangkau, biayanya lebih murah, nggak butuh tenaga kerja yang banyak. Oke, ya. Di dampak positif ini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke dampak negatifnya. Ya, kalau di dampak negatif ini kita mulai dari nomor 6 ya, Nana. Oke, kalau ini gambar apa? Iya, betul sekali Hasanah. Bahwa ini adalah hak guru. Jadi dia pastinya nuntut para kaum penguasa untuk ya kesejahteraannya. Berarti terjadi apa di sini? Iya, betul sekali. Terjadi perpecahan atau pertentangan antara kaum buruh dan kaum penguasa atau pengusaha kayak gitu ya. Nah, kalau gambar nomor 7 ini, dampak negatif dari perubahan sosialnya apa? Iya, betul sekali, Nurul, bahwa ini termasuk ke dalam apa? Iya, ada pergolakan di dalam daerah tersebut. Kalau dilihat dari tulisannya ini, berarti ada pergolakan pada orang-orang Papua terhadap TNI. Nah, kalau peristiwa nyatanya ini karena apa? Karena terjadinya kesenjangan antara daerah pusat dan daerah pinggiran negara yang membuat mereka menjadi dianaktirikan. Makanya mereka menuntut hak mereka, kalau enggak mereka memisahkan diri dengan negara Indonesia. Oke, selanjutnya. Ya, kalian sudah pasti tahu ya, gambar nomor 8 ini masuk kemana? Ya, betul sekali. Ini masuk ke kenakalan remaja. Harapkan kalian semua tidak ada yang melakukan seperti ini. Karena Ibu tahu, kalian ini sangat fanatisme terhadap yang namanya gadget. Jangan sampai gara-gara kuota kalian jual diri. Jangan sampai ya terjadi seperti itu. Nah, ini salah satu dari dampak negatif perubahan sosial. Karena ada teknologi membuat anak-anak muda zaman sekarang berpikir instan. Makanya ada yang namanya kenakalan remaja. Nah, yang nomor 9 ini gambar apa? Ya,
Ini gambar banjir. Betul, Hasan. Ini gambar banjir. Nah, kalau dilihat dari sini, dampak negatifnya mengarah kepada terjadinya kerusakan alam. Maka itu anak-anak silakan jaga kelestarian lingkungan alamnya agar nanti anak cucu kita, anak cucu kalian itu tidak mendapatkan dampak negatif dari perubahan sosial seperti ini. Ini ulah kita. Ulah bukan ulah Tuhan, tapi ini faktor ulah manusia. Jadi kita harus tetap melestarikan alam kita agar tidak terjadi kerusakan alam dari perubahan yang telah kita lakukan. Pintar-pintar sekali ya anak ibu. Nah, coba dilihat di antara 3 gambar ini. Nomor 10 ini gambar apa? Iya, betul. Nurul. Betul Nurul. Ini gambar apa? Iya, ada orang pedalaman. Orang pedalaman ini masuk kemana ada di dalam dampak negatif perubahan sosial? Iya, ini masuk ke dalam eksistensi adat yang berkurang. Di mana kalau dilihat dari gambar ini, kalian bisa lihat sendiri. Ini contohnya Ibu ambil dari masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy itu letaknya di Banten, Rangkas Bitung, di mana dibagi menjadi 2. Ada Baduy luar dan Baduy dalam adat istiadatnya. Baduy luar itu sudah terkontaminasi dengan adat-adat atau budaya luar. Makanya mereka sudah cenderung terbuka dengan masyarakat asing. Beda halnya dengan masyarakat Baduy dalam. Maka dari itu di dalam eksistensi adatnya terjadi pergeseran. Anak-anak muda Baduy itu sudah mulai terkontaminasi dengan budaya luar, apalagi disusuki dengan handphone, ya, dan lain sebagainya. Setelah itu mereka mulai terbiasa dengan budaya luar dan melupakan sedikit demi sedikit budaya aslinya. Nah, kalau nomor 11 ini tentang apa? Iya, betul Kasana. Ya, betul Kasana. Ini gambar tentang korupsi. Ya. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semoga kalian tidak tergolong ke dalam ini nanti setelah lulus kuliah atau lulus sekolah ya, atau sudah jadi orang nanti. Karena ini berpengaruh pada dampak negatif perubahan sosial, yaitu lembaga sosial yang tidak berfungsi secara optimal. Karena apa? Korupsi marajalela di mana? Sedangkan ya pada kenyataannya seharusnya kalau di dalam hukum itu harus membela hak yang benar dan hak yang menuntut hak yang salah, bukan membenarkan hak yang benar karena dia pengusaha atau penguasa, tapi malah menyalahkan orang-orang yang termasuk rakyat yang tidak mampu untuk membayar hukum tersebut. Nah, jadi makanya terjadilah ketidakberfungsian lembaga di dalamnya. Nah, kalau nomor 12 nih, kalian pasti tahu kan ya? Ya, betul Alek. Betul, ini gambar dari, ya, ini gambar orang hedon. Bahasa orang zaman sekarang. Ya, ini ada positifnya. Betul sekali Hasanah. Ini adalah dampak negatif dari sebuah perubahan, yaitu munculnya paham duniawi. Orang mulai melupakan ketuhanannya, adat istiadatnya, sehingga masyarakatnya terlena dengan kondisi dunia. Jadi mengajar kesenangan dunia semata. Nah, di dalam paham duniawi ini ada yang namanya sikap konsumtivisme, yaitu tadi ya ingin belanja dengan yang lainnya, kemudian ada paham sekularisme, yaitu lebih mementingkan dunia daripada Tuhannya, dan kemudian juga ada paham yang namanya paham hedonisme, nah, itu lebih mementingkan kesenangan semata, kesenangan sesaat, dan melupakan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, seperti itu.
Paham semua? Oke, kalau sudah paham kita masuk ke kegiatan hari ini. Kalau masih kurang paham nanti seperti yang Ibu kasih tahu ke kalian, kalian bisa lihat di link kalian. Ya. Ya, lihat di link Padlet kalian. Ya, biar kalian lebih paham. Di situ ada materi yang sudah Ibu bungkus dengan infografi. Kalian tinggal tampilkan kembali dan baca kembali apa yang ada di situ. Dan juga ya, untuk kegiatan hari ini itu juga tertera video pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan hari ini, yaitu pembuatan rancangan wawancara. Nah, adapun tugasnya, tadi kan Ibu udah minta kalian nih, membagi menjadi satu kelompok dua orang. Maka dari itu, silakan perhatikan instruksinya. Yang pertama, perhatikan kondisi sekitar kalian. Yaitu berkaitan dengan akibat perubahan sosial yang ada. Kemudian diskusikan untuk dibuat sebuah desain wawancara. Kemudian kaitkan dengan materi pembelajaran yang telah Anda ikuti di kelas, yang tadi sudah Ibu terangkan ke kalian. Selanjutnya, tuangkan ke dalam bentuk desain wawancara dan pertanyaan wawancara berdasarkan hasil analisis Anda dengan menggunakan lembar kerja dari aplikasi WPS Office. Aplikasi WPS Office itu sudah tertanam di handphone kalian. Yang nggak punya tinggal pinjam ke temannya ya. Dan kemudian jangan lupa dipresentasikan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Oke, ya silakan. Dari tema tersebut. Terserah kalian mau apa. Tadi kan kalian tinggal lihat, ya Hasan. Tadi kamu tinggal lihat bahwa di dalam tema itu akibat perubahan sosial. Coba diperhatikan, akibat perubahan sosial itu secara dampak positifnya ada lima macam. Tinggal kamu pilih aja dari 5 tersebut. Dan kemudian kalau misalkan mau ambil yang dampak negatifnya, ada 7 macam tadi. Tinggal pilih salah satunya. Mau meneliti tentang apa? Mau meneliti tentang kenakalan remaja kah? Perkembangan teknologi kah? Terserah kalian ya. Yang penting kalian bikin, coba dulu, nanti kita perbaiki sama-sama. Sumbernya bisa dari Padlet yang Ibu berikan kepada kalian, atau kalian bisa cari lagi di sumber-sumber lain seperti Mbah Google atau di Mbah YouTube. Silakan Ibu bebaskan kepada kalian, ya, tapi sesuai dengan rancangan desain yang sudah Ibu kasih ke kalian. Tinggal dicek di LKPD tersebut bagaimana bentuk merancangnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Hasanah, sasaran wawancaranya. Sasaran wawancaranya jangan cuma satu macam. Kalau tentang kenakalan remaja, jangan cuma anaknya yang diteliti. Tanya ke bapaknya, tanya ke gurunya, tanya ke keluarganya, kayak gitu. Jadi boleh macam-macam. Untuk pertanyaannya, oke. Betul. Bentuk pertanyaannya itu adalah bentuk menggunakan bahasa Indonesia itu 5W1H. Cukup 5 aja. Kalian coba bikin bentuk wawancara cukup 5 aja. Nah, nanti kalian presentasikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada silahkan nanti ya dikirim melalui link yang sudah Ibu berikan kepada kalian melalui WhatsApp tadi. Nanti kita bahas sama-sama. Oke ya. Nah, ini sepertinya sudah ada yang koneksinya ini Pak, jelek Pak. Wah, kelompok 1 ini siapa? Nggak ada namanya. Wah, ayo kita coba kelompok 1. Kita praktekkan ya. Oke, Alek, ceritakan kamu telah meneliti atau telah membuat rancangan wawancara yang seperti apa? Oke, ya. Dari sini kita bisa lihat bersama-sama bahwa Alek dan Nurul sudah membuat bentuk rancangan wawancaranya berupa pertanyaan topik tentang pembangunan desa yang kedua. Desa mana nilaimu? Oh, desa penutup. Oke. Nah, apa aja yang kamu lihat di desa penutup tersebut? Nah, kamu membuat pertanyaan ini. Dari awal tadi, Pak. Oke, berarti yang dilihat dari Alek itu ada di dalam 5
poin ini. Ada yang ingin menyanggah? Ya, maksudnya Kalau tadi ingin supaya menyanggah, silakan. anak-anak Iya, betul. Alif, betul Alif. Ini sasaran ya, tadi wawancaranya supaya masih kurang. anak-anak Nanti diperbaiki mulai lagi ya. berpikir yang mana seperti Kita apa perhatikan kelompok kembali sosial tadi, bagaimana Pak. bentuknya. Ya, yang lain tinggal ikuti. Nah, kita cukup satu aja karena waktunya terbatas. Jadi nanti yang lain bisa nyontek dari temannya. Kalau kurang paham silakan WhatsApp Ibu kembali dan kemudian Terus kita aktivisme perbaiki itu kan sama-sama. pembelajaran Ya. semua yang ya Oke, selanjutnya. Nah, dari harus ada kegiatan pengalaman, ini harus ada pengalaman. kita sudah Anak-anak bisa dan semuanya, ya, Pak. mengambil kesimpulan tentang Jadi apa saya, aja yang jadi kita saya pelajari. mengambil video. Oke, silakan. Habibah. Oke, Habibah, apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran Ibu tadi? Oke, Habibah, terima kasih. Ya, betul sekali ya anak-anak. Habibah itu kita bilang bahwa kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Oke, mantap Teori anak belajar Ibu. yang mengedepankan tentang itu, Pak. Dampak Peningkatan perkembangan positifnya anak, ada Pak. 5 Logikanya, macam, yaitu tadi ada pengalamannya, konsep teknologi, belajarnya, gitu, Pak. kemudian ada apa namanya? Ada perkembangan pekerjaan yang tadi, yang berkutik tadi dan lain sebagainya, itu kalian tinggal bahas lagi, baca lagi. Dampak negatifnya ada perkembangan remaja, ada eksistensi adat yang berkurang, ada 7 Nah, nanti dilanjutkan lagi ya. Nah, untuk kegiatan tugas kalian, ya, silakan nanti kalian kerjakan LKPD yang sudah saya kasih ke kalian. Dan silakan kalian mengirimkannya. Nah, kalau tugasnya sudah selesai, silakan isi absennya beserta tugas yang tadi. Nah, paham semua? Oke. Kalau sudah paham, Ibu harapkan kalian sudah mengerti tentang apa yang telah Ibu berikan hari ini tentang akibat perubahan sosial minggu depan. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan meneruskan kegiatan kita hari ini. Hari ini sudah bikin rencana wawancaranya. Besok kita akan melihat hasil dari wawancara kalian. Jadi tolong dipraktekkan hasil dari rancangan wawancara tersebut dalam bentuk simulasi wawancara yang telah kalian lakukan. Tapi tetap ya jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan. Kalian bisa ke orang terdekat aja, jangan jauh-jauh seperti itu ya. Kalau cari sumber wawancaranya atau sasaran wawancaranya, untuk sementara seperti itu aja. Itu aja yang mungkin bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa akhirnya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doanya. Terima kasih ya anak-anak, sampai ketemu di minggu depan. Pengetahuan agar sesuai dengan pendapat ahli itu, maksudnya itu. Sudah Pak. Ya, silakan Pak Sopri. Ya, makasih Pak. Ibu ya. Ya Pak. Seharusnya tadi itu sebelum mulai mengajarkan harus diawali dulu, yang ditampilkan itu SPP-nya dulu gitu ya, supaya urutan-urutan itu jelas gitu ya. Tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Am itu kan yang berkaitan dengan SPP ya, sementara tadi itu tidak. Saya sudah Pak. Ya sudah Bu. Oke baik. Pak Rus, gimana Pak Rus? Saya duluan ke Pak Rus. Halo Pak Rus. Ke belakang kali ya Pak Rus. Oke lah. Saya duluan aja Bu ya. Ya, silakan Pak. Baik Bu, jadi saya melihat Ibu sudah maksimal nih Bu ya, tampil maksimal dan tampilannya dari sisi media dan penyampaian, terus dari visual dan audio, gambar-gambar yang Ibu tampilkan sudah sangat baik Bu ya. Jadi ya ini di sela-sela mengantuk nih gitu kan, Ya, Pak. siang, jadi melihatnya jadi segar gitu Bu. Jadi
Itu yang kalau saya pribadi itu yang diharapkan gitu Bu ya. Jadi memang harus kita sadari bahwa apalagi kalau jam sosiologi biasanya letak-letaknya di jam-jam seperti ini biasanya gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Jadi bagaimana siswa atau peserta didik itu dengan karakteristik yang ya semacam Ibu tahu ini kan menggunakan daring Bu ya atau Bukan, luring Bu? Pak. Saya tetap muka, Pak. Ya tatap muka gitu kan. Berarti Ya. tatap muka nanti otomatis eh, pasti nanti akan ada interaksi dengan siswanya. Jadi saya melihat ya udah maksimal di awal juga sebagai pembukanya gitu kan. Jadi memang itu yang diharapkan mengajar di K13 gitu Bu ya. Oke. Jadi overall untuk penampilan saya rasa Ibu sudah baik gitu kan. Ditingkatkan lagi. Ini materinya tadi berkaitan dengan apa Bu? Jadi ulang Bu? Akibat perubahan sosial, Pak. Ya, perubahan sosial ya. Jadi kelas 12 Bu ya. Iya, Pak. Akibat dari perubahan sosial. Oke. Jadi sangat menarik sekali apalagi dengan kondisi yang sekarang ini kan jadi memang apa yang berubah terus dampaknya akan ini kan dengan kondisi masa kita sekarang jadi memang materi ini juga memang sangat harus di upkan lagi gitu ya. Oke, itu untuk penampilan dari Ibu. Oke, saya mau melihat mungkin itu Bu RPP Ibu yang untuk tampil ini dipersilakan share dulu Bu. Ini sip. Nah, di indikatornya Bu, sudah saya mau lihat indikatornya. Oke, baik. Nah, ini tuh. Ya, pada indikator Ibu menyampaikan ada di pengetahuan ada 3, di keterampilan juga ada 3 ya. Iya, Pak. Oke, mengidentifikasi, mengkategorikan, mengklasifikasi. Oke, ini sudah masuk HOTS Bu ya. Iya, Pak. Jadi sudah masuk HOTS. Kemudian di keterampilannya ini membuat dasar pengelompokan, menyimpulkan, terus menyusun pertanyaan. Ini prosesnya gimana nih Bu? Bisa itu kan lagi Bu, kira-kira. Ini prosesnya pertama kan mereka mengkaitkan dengan teori yang sudah dipelajari itu Pak. Makanya dibuat dasar pengelompokan tentang dampak positif dan dampak negatif yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya mereka menyimpulkan. Nah setelah itu barulah mereka menyusun sebuah pertanyaan wawancara dalam bentuk question wawancara tadi itu Pak. Seperti itu yang tersedia. Makanya yang saya bilang itu kan ini kita akan bikin proyek seperti itu dan di bagian kegiatan intinya itu memang mengarah kepada pembuatan wawancara Pak. Seperti itu. Berarti ini modelnya project gitu ya? Iya Pak. Project ya, oke. Berarti apakah hanya sampai untuk materinya hanya sampai untuk menyusun wawancara aja gitu Bu ya? Tidak Pak, nanti ada lagi Pak, karena ini kan pertemuan di awal, nanti setelah itu ada kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan yang wawancaranya itu secara nyata gitu Pak. Pelaksanaannya gitu ya, wawancaranya kemudian sampai ke laporan gitu Bu ya? Iya Pak, betul. Oke, berarti memang materinya disiapkan cukup di sini aja dulu. Nanti kan pertemuan selanjutnya baru dilaksanakan tahap selanjutnya gitu ya, turun ke lapangan lalu membuat hasil wawancara gitu kan. Iya, betul Pak. Ya, oke. Ya, berarti memang ini sudah pas ya, sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh media tadi. Kemudian saya ingin melihat LKPD Bu, mungkin bisa di-share. Ya. Oke, baik LKPD-nya. Oke, sudah dimasukkan ya. Oke, sudah betul.
Kita masukkan indikatornya. Oke. Jadi untuk keterampilannya apa nih Bu? Yang Ibu itu kan penilaian keterampilannya. Penilaian keterampilannya itu masuk ke portofolio Pak, sama apa namanya yang anak-anak melakukan kegiatan presentasi tadi itu Pak. Nah, Gitu. jadi ya itu ada penilaian. Jadi penilaiannya dari portofolio dalam bentuk rancangan untuk unjuk kerjanya ini, dan selanjutnya juga yang portofolio anak yang melakukan diskusi. Jadi ada penilaian diskusi. Gitu, Oh. Oke, baik. Ini ya bentuknya sasaran. Ya. Oke. Kalau untuk ini pengetahuan Bu ya? Ya, ini pengetahuan di evaluasinya. Oke, pengetahuan. Berapa soal ini Bu? Ini 5 soal Pak. Ini mengarahnya ke pernyataan ya. Pernyataan, ya. Terus diminta untuk pertanyaan apa yang pas gitu Bu ya? Iya, betul Pak. Oke, ilustrasinya. Oke. Oke, sampai berapa soalnya? 4. Oke. 5 Pak. Ini ada dari video, saya masukkan video juga Pak. Juga ya. Ini dimasukkan ke apa namanya? Berarti nanti kalau mereka lihat video harus di-share dulu nih ya. Misalnya silakan soal nomor ini buka video dulu gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya ini awalnya kemarin itu saya mau menggunakan evaluasi berbentuk game Pak, yang permainan game pembelajaran. Cuman kan karena waktu terbatas, makanya tidak saya masukkan. Saya kemarin pakai Kahoot, makanya bisa menampilkan video seperti ini Pak. Pakai Kahoot ya? Ya. Oh, berarti di Kahoot udah disiapkan juga kayak gini Bu? Sudah disiapkan. Sudah ya? Oke. Oke, nomor 5. Nah, ini mungkin gini Bu, yang nomor 5 ataupun yang tadi ya. Ditambahkan sumbernya Bu ya. Jadi sumber fotonya dari mana gitu kira-kira. Iya Pak, iya. Jadi karena ini bahasanya ini merek nih Bu ya, atau iklan gitu kan. Iya. Jadi kalau ada sumber kan berarti ngambil dari sumber ini nggak terlalu masalah gitu kan. Apalagi kita dimasukkan ke media sosial gitu kan. Iya. Jadi takutnya ada pengklaiman atau gimana gitu. Jadi setiap gambar yang Ibu sampaikan kalau bisa memang ada sumbernya gitu kan. Nah, Ibu ngambil dari mana gitu kan. Itu harus. Boleh sedikit Bu untuk Kahoot bisa buka nggak Bu ya? Kahootnya itu kebetulan karena pakai laptop saudara, jadi nggak bisa kebuka. Dari kemarin saya coba Pak, nggak bisa. Oh iya, berarti kan Kahootnya di email itu Bu ya? Iya. Kalau Padlet-nya bisa kebuka Pak, yang untuk bahan ajarnya. Iya, oke. Oke, ini instruksinya. Oke, sudah ada ya. Penskorannya Bu? Ada? Di penilaian, ada instrumen penilaian atau gimana? Ada Pak. Ini penskorannya, jadi saya mulai dari penilaian spiritual anak, kemudian sosial, seperti ini bentuknya. Oh, sikapnya dibagi 2 ya, spiritual dan sosial. Sesuai yang petunjuk dari rapat itu Pak. Jadi kalau memang terlalu banyak, kira-kira yang dipakai apa nih Bu? Apakah memang semua siswa yang Ibu nilai atau siswa yang tertentu saja atau gimana Bu kalau sikap nih? Kalau itu random Pak, jadi saya hanya menilai anak-anak yang bermasalah, dan kemudian yang lain saya kasih sesuai dengan standar yang mereka kerjakan. Kalau ada yang plus, yang lebih dari yang diduga, berarti mereka dapat poin lebih banyak. Namun kalau yang biasa-biasa aja, jadi sesuai KKM-nya aja Pak, di atas KKM sedikit lah. Gitu. Oke, gitu ya. Berarti memang yang bermasalah gitu ya. Iya. Kalau semuanya nggak bisa Pak, karena kan kondisinya banyak siswanya. Oke. Bentar Bu ya.
Oke, baik Bu. Jadi saya sudah melihat, sudah sip, sudah bagus Bu ya. Jadi memang yang Ibu sampaikan sesuai ya. Jadi tidak ada yang perlu diperbaiki. Maksudnya lebih mungkin ini bisa dijadikan acuan juga bagi yang untuk tampilan-tampilan untuk selanjutnya pas PPL juga ya. Ya, Pak. Jadi sudah lancar gitu. Eh, baik, terima kasih Pak Rus. Mungkin bisa saya selesai Pak. Saya Oke. sudah boleh. Ya, silakan Pak Rus. Putri Meka ini cukup bagus ya, katakanlah bisa bagus dari penampilannya. Hanya memang ini menggunakan model pembelajaran apa? Project based learning, Pak. Hah? Project based learning. Project. Kalau Iya, project based learning berarti kan tidak bisa dalam satu kali pertemuan saja. iya betul, Pak. Makanya ada Nah, tahap-tahapannya. jadi berapa pertemuan nih? Ini rencananya nanti 3 kali, Pak. 3 kali pertemuan. 3 kali. Iya, ini kan baru rancangan. Kelas berapa tadi? Kelas 12. Kelas 12. Nah, project based learning ini makanya di dalam penerapannya kalau 3 kali kira-kira bisa selesai enggak? Insya Allah bisa, Pak. Karena kan terencana. Yang pertama itu Dan rancangan. kalau dirancang seperti itu, berarti ada penilaian portofolio. Ya, ada, Pak. Nah, portofolionya ini seluruh siswa. Portofolio per ini, Pak, per kelompok. Per kelompok. Jadi Ya, masuk dalam penilaian kelompok. ya, Nah, portofolio kelompok ya. iya, Pak. Materi proyeknya apa tadi? Materi proyeknya akibat perubahan sosial. Akibat perubahan sosial, baik yang positif maupun yang negatif. Ya, Ya, yang Pak. perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki atau yang terencana dan tidak terencana. Nah, tentu untuk menilai ini aktivitas proyek masing-masing peserta bagaimana ini? Penilaiannya, seperti yang saya bilang tadi, itu ada lembar kerja, Pak, di situ. Saya sudah memberikan Di lembar LKPD, kerja di LKPD. di LKPD sama yang saya tampilkan di media saya yang sebelum akhir tadi itu. Oke. Jadi TPEC-nya sudah bagus. Masuk dalam teori belajar apa ini? Kontrafisisme. Apa? Yang pokoknya siswa itu mencari sumber berdasarkan pengalaman yang dia dapat secara nyata. Seperti itu. Apa tadi teori belajar apa? Konstruktivisme. Ya, itu. Konstruktivis. Ya. Membangun itu. Jadi lebih ke arah sana ya. Iya, Pak. Dan ini dengan pendekatannya apa pendekatannya? Pendekatannya ini lebih kepada titik, Pak. Titik dan apa? Kalau dia mengamati fenomena sosial dengan mencari seperti itu, masuk pendekatan saintifik nggak? Oh iya, pasti Pak itu. Karena kan ini konstruktivisme, pasti menggunakan saintifik. Dengan titik tadi itu, Pak. Ya, bagus. Ibu di mana nih posisi SMA-nya? Saya di kepulauan, Pak. Pulau Lepar Pungo. Oh, di kepulauan. Iya. Wilayah mana? Kabupaten atau provinsi mana? Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oh, Babel. Iya. Jadi fenomena perubahan-perubahan yang bisa diamati siswa lebih banyak terbuka ya, bisa diinterpretasi siswa apakah mengalami yang apa tadi positif dan negatif. Nah, fenomena yang lain kontekstualkan dengan perubahan
lingkungan siswa bagaimana? Perubahan secara global apa lokal ini Pak? ceritanya? Ya, kearifan lokal bisa, global bisa karena pengaruh teknologi informasi komunikasi, transportasi, ya bisa jadi seperti itu. Apa? Kalau saya tadi lebih mengarah kepada kenakalan remaja, karena di daerah saya itu Pak, memang tingkat kenakalan remajanya, anak-anak yang berpikir instan untuk mendapatkan kesenangan dunia itu jauh lebih banyak. Makanya saya lebih menekankan kepada kenakalan remaja tadi. Seperti itu. Pesan moral dengan materi perubahan sosial ini apa yang mau dipesan moralkan? Pesan Spiritual moral, pesan moralnya apa? kalau pesan moralnya, pokoknya tadi yang bagian kenakalan remaja jangan diikuti apa namanya pikiran instan itu tidak memudahkan mereka lah pokoknya untuk melakukan kehidupan yang benar yang baik sesuai aturan dan nilai dan norma itu. Nah makanya saya bilang tadi itu kan jangan diikuti. Kalau untuk bagian yang masalah lingkungan tadi itu saya bilang juga ke mereka itu untuk terus dijaga karena kan di tempat saya juga karena banyak tambang Pak dan kemudian ada praktek-praktek ilegal lainnya yang berkaitan dengan pembukaan lahan sawit baru seperti itu makanya saya bilang tetap harus jaga dan lestarikan lingkungannya seperti itu. Itu pesan moralnya biar mereka kalau menuju ke arah pembentukan karakter sebenarnya teorinya bukankah lebih ke arah humanistik? Ya, bisa juga Pak. Hah? Bisa juga Pak. Nah, jadi nilai-nilai kearifan lokal, ya, karakter yang mau ditanamkan dengan project based learning ini mudah-mudahan ya bagus lah ya. Oke, secara overall sangat bagus dan cukup Bu Dwi, Mega, silakan dimatikan recordnya dan keluar meninggalkan ruangan. Silakan. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Berikutnya Bu ya.